Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Ismayani Susana. Kali ini kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Anak-anakku, pembiasaan diri mari selalu kita lakukan, berdoa sebelum belajar, menaati protokol kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan, serta melakukan gerakan 3S, sapa, senyum, dan salam. Anak-anakku, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat pembelajaran pertemuan yang lalu? Kita sudah belajar menyimpulkan teks pidato persuasif. Untuk kali ini kita akan membahas kompetensi dasar KD 34, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran, kalian diharapkan nantinya mampu memiliki kebiasaan berdoa dengan khusyuk, menjawab salam dengan santun, memiliki budaya berdisiplin mengikuti pembelajaran, serta mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan tepat mutu, memiliki kebiasaan mengikuti pembelajaran secara aktif dan bersungguh-sungguh, memiliki sikap jujur, tidak menyontek, dan tidak memplagiat tugas. Berkaitan dengan KD yang kita pelajari, kalian nanti diharapkan mampu menentukan struktur teks pidato persuasif, menelaah struktur teks pidato persuasif, menentukan ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif, serta menelaah ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, mari kita akan lihat model pidato berikut ini. Sekalian nanti kita akan fokus kepada struktur teks dan kebahasaan teks pidato persuasif. Jika judulnya Stop Bullying, maka yang dibahas di sini kalian bisa memprediksi pasti nanti yang dibahas tentang stop terhadap kegiatan bullying ya, atau perundungan. Nah, informasi apa yang nanti akan kalian ketahui berkenaan dengan menelaah struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif yang berjudul Stop Bullying? Tentunya nanti kalian akan mengetahui struktur teks pidato persuasif pidato tersebut bagaimana, maupun kebahasaan apa saja yang digunakan pada pidato persuasif. Nah, anak-anak, mari kita saksikan bersama fokus pada struktur teks dan kebahasaan teks pidato persuasif yang dibawakan oleh temanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mukit, yang saya hormati Ibu Ismayani Susana sebagai Guru Pengampu Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Mukit, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru, staf karyawan dan staf SMP Negeri 1 Mukit, juga teman-temanku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat berada di sini untuk menyampaikan sebuah pidato singkat kepada Anda semuanya. Selanjutnya, alangkah lebih baik apabila saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Majita Suciahayati, presensi 13 dari kelas 9A. Saya berada di sini untuk menyampaikan beberapa hal kepada Anda semuanya dengan harapan Anda bisa mengubah sikap dan cara pandang Anda selama ini. Saya bukan provokator yang mempengaruhi Anda untuk agenda rahasia. Saya hanya mempengaruhi Anda untuk membuat hidup saya dan anak-anak lain di luar sana agar lebih baik. Kehilangan kasih sayang dari kedua orang tua adalah hal yang lumrah bagi sebagian anak di luar sana. Seolah hidup mandiri tanpa diperhatikan bukan lagi hal tabu mengenai kehidupan mereka. Saya berada di sini untuk mewakili anak-anak di seluruh belahan dunia yang kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya. Saya berada di sini untuk memberitahukan tentang tangis anak-anak yang terpaksa menghidupi dirinya sendiri. Dan saya berdiri di sini untuk menjadi saksi betapa kerasnya perjuangan mereka di luar sana. Saya merasa sedih ketika melihat ribuan bahkan jutaan anak-anak
yang rela kerja paruh waktu menjadi buruh hanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Saya merasa kecewa pada orang tua yang lebih mementingkan pekerjaan mereka ketimbang mengurusi anak-anaknya. Dan saya lebih merasa kecewa pada orang tua yang tanpa segan membuang, menjual, atau bahkan membunuh anak-anaknya yang karena sebuah alasan tidak mampu menghidupi mereka. Bukankah itu tidak berberi kemanusiaan? Lantas, apakah Anda pikir dengan membuang mereka membuat hidup mereka lebih baik? Apakah Anda pernah berpikir bagaimana jadinya mereka di luar sana? Mereka hidup, mereka layak dikasih dan pantas diberi masa depan yang menjanjikan. Tapi, orang tua yang tidak bertanggung jawab, mereka merampas segalanya. Mereka bertindak seolah tidak menginginkan buah hati mereka. Menurut Kementerian Sosial, pada tahun 2018 dan 2019 ini tercatat setidaknya ada 16.000 anak-anak yang terlantar di jalanan. Pada tahun sebelumnya, 2016, ada setidaknya 23.000 anak-anak yang terlantar di jalanan. Dengan data tersebut, dapat dipastikan bahwa terjadi penurunan yang cukup banyak dan signifikan. Tetapi tetap saja, 16.000 anak-anak jalanan adalah hal yang lumayan sulit untuk diatasi. Permasalahan tentang anak jalanan pastinya sering terjadi di sekitar hidup kita atau justru dalam kehidupan kita sendiri. Sayangnya, kita selalu berlagak buta apabila hal ini mengenai anak-anak jalanan. Saya hanya ingin kalian semua sadar bahwa mereka membutuhkan sedikit pertolongan dari kita. Tapi tidak, kita justru mendadak tuli dan buta apabila hal ini menyangkut soal mereka. Saya tahu, kita semua tidak bisa menampung anak jalanan sendirian. Kita tidak bisa membagi waktu dan kasih sayang kita untuk mereka. Kalau kita sendiri tidak bisa membahagiakan mereka, tolong berhenti merampas hak mereka. Di sini, kita semua sama, kita sederajat. Mau sesukses apapun, sejenius apapun, dan seberuntung apapun hidup kita hanyalah manusia biasa yang membutuhkan bantuan orang lain. Tidak ada satupun manusia yang bisa berdiri tegak di balik pasang surutnya kehidupan. Karena kita satu, dan kita terikat pada benang merah yang mengharuskan kita untuk bergantung pada orang lain. Dan karena alasan inilah, kita seharusnya bersatu dan bekerja sama untuk menghadapi masalah pelik ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, uang seolah menjadi segalanya. Setiap detik yang terlewati sama dengan beberapa rupiah yang masuk ke dalam saldo bank kita. Begitulah cara pikir orang tua zaman sekarang yang mengharuskan mereka bekerja dari pagi sampai larut, bahkan sampai melupakan kewajiban utama mereka untuk membimbing tumbuh kembang anak mereka. Maka, tidak heran jika remaja zaman sekarang memiliki kehidupan bebas yang melanggar etika. Mereka melakukan kenakalan-kenakalan yang berdampak buruk, baik bagi pertumbuhan mereka, masa depan mereka, maupun orang-orang di sekitar mereka. Lebih parahnya, hal ini mereka lakukan hanya untuk menarik perhatian orang tua mereka. Sayangnya, cara yang mereka lakukan itu sangat salah. Contoh dari pergaulan bebas yang mereka lakukan antara lain seks bebas, tawuran, dan mengonsumsi narkoba. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang sering disingkat KPAI, tercatat setidaknya ada 62,7% anak Indonesia yang pernah melakukan seks bebas. 20% di antara 94.270 anak perempuan di Indonesia mengalami hamil dan 21% di antaranya pernah melakukan aborsi. Hal ini juga yang membuat penyakit HIV mudah tertular dan merajalela dari bulan ke bulannya. Selain itu, disebutkan pula ada 59 juta anak dari 87 juta anak Indonesia yang kecanduan terhadap narkoba. Jika sudah seperti ini, siapakah yang pantas disalahkan? Tentu saja orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. Begitu pula dengan kita. Kita adalah masyarakat konsumtif yang rela menghambur-hamburkan uang hanya demi sebuah barang yang nantinya saat kita bosan akan langsung kita lupakan. Apakah tidak pernah sedikit pun terbesit niat untuk berbagi dengan anak jalanan? Padahal hanya dengan memberi mereka sepeser uang, bungkus makanan, ataupun setelan baju bekas saja mereka merasa bahagia. Lalu, kenapa kita begitu berat hati untuk menyedekahkannya?
Saya merasa bangga ketika melihat beberapa orang di belahan dunia sana yang masih peduli dengan anak jalanan. Mereka merekrut anak-anak jalanan untuk diberi makanan dan tempat tinggal yang layak. Padahal, belum tentu mereka bisa tidur dengan tenang dan makan makanan yang enak. Jika orang yang kurang mampu saja mau berkorban sebesar itu, mengapa kita yang berkecukupan enggan melakukannya? Kalian para orang tua selalu mengajarkan kepada kami untuk selalu menyayangi orang-orang dekat. Kalian mengajarkan kepada kami untuk selalu berbagi hal yang kami punya, selalu menghormati dan menghargai orang-orang di sekitar kita. Lalu, kenapa kita masih saja acuh tak acuh dan kehadiran orang yang membutuhkan, bahkan menganggap itu gangguan bagi kita? Ini jadi koreksi dan pelajaran bagi kita semuanya bahwa kita seharusnya lebih peka dan peduli terhadap sekitar. Kita seharusnya lebih memperhatikan masalah-masalah yang menimpa anak-anak dan remaja zaman sekarang. Kita juga harus selalu berbagi dan mencoba mengikhlaskan kepunyaan kita untuk orang lain. Jangan pula memandang remeh orang lain yang kehidupannya tak lebih baik daripada kita. Karena bagaimanapun, tak ada yang bisa memprediksi jadi apa orang itu di masa depan. Bisa jadi hidupnya akan jauh lebih baik daripada kita. Oleh karena itu, mulai sekarang, marilah kita tanamkan sikap lebih peduli pada jiwa kita. Kita tanamkan sikap ikhlas dan rela berbagi dengan sesama. Untuk kalian para orang tua, mulai sekarang, cobalah mendekatkan diri dengan anak-anak kalian. Sebelum semuanya terlambat, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Dan mulai sekarang, kita semua harus lebih saling menghormati, menyayangi, menghargai, dan peduli dengan orang lain. Karena kita satu, dan sepantasnya saling mengisi dalam kekosongan hidup ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, bagaimana setelah melihat atau menyimak pidato tadi? Ya, kalian tahu bahwa ketika kita menyimak tadi, ya, sampai kita ikut terlibat perasaan, gitu. Di sini judulnya Stop Bullying. Ya, orator mengajak kita untuk stop perundungan, stop membuli, ya, membuli atau merundung kepada, ini di sini adalah anak-anak jalanan, ya, yang dimaksud di sini. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan tadi struktur teksnya bagaimana? Ada bagian pendahuluannya, ada bagian isi, ada bagian penutup. Bagian pendahuluan tadi orator mulai dengan mengucapkan salam pembuka, menyapa hadirin, ya, salam penghormatan, yang terhormat, yang saya hormati, yang berbahagia, ya. Kemudian dia juga memperkenalkan dirinya, ya. Dan setelah itu juga tujuan pidato, menyampaikan tujuan pidatonya, serta latar belakang mengapa dia tertarik untuk menyampaikan pidato tersebut. Nah, bagian isi, kalau kalian perhatikan tadi, banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Di situ orator menyampaikan pernyataan posisi atau yang kita sebut dengan permasalahan. Dia menyampaikan permasalahannya dulu. Permasalahannya apa? Ya. Kemudian dia menyampaikan pendapat atau gagasannya. Ya, mengapa kok apa yang disampaikan? Mengapa dia mengatakan stop bullying? Karena di situ terdapat banyak kejadian yang orator lihat atau orator ketahui. Orator itu orang yang berpidato. Kemudian di situ juga terlihat si orator menyampaikan alasan-alasannya, ya, bukti-bukti mengapa dia menyampaikan itu. Ya, ada kata menurut data Menteri Sosial atau Kementerian Sosial, menurut KPAI, ya kan itu ya. Itu merupakan data-data pendukung yang logis, yang menguatkan gagasan yang disampaikan oleh orator. Nah, inilah ciri pidato persuasif. Sampai kita para pendengar dibuai untuk ikut
emosi, ikut mendukung apa yang disampaikan oleh orang yang berpidato atau orator. Nah, itu yang disebut dengan tahap argumen. Jadi ada tahapan-tahapan. Dan yang berikutnya di akhir tadi kalian melihat ya, diakhiri dengan untuk itu, oleh karena itu, ya, marilah ya. Ini kita akan ketahui banyak konjungsi yang ada di situ. Marilah itu kata-kata ajakan. Yang di sini pada pembahasan struktur ketika bagian ini merupakan bagian akhir sebuah pidato. Diakhiri dengan apa anak-anak? Penguatan. Jadi apa yang disampaikannya serta didukung argumen atau apa itu tadi? Data-data pendukung tersebut sehingga diakhiri dengan penguatan, simpulan. Jadi oleh karena itu, nah itu merupakan simpulan. Nah, diakhiri juga dengan kata-kata atau kalimat-kalimat ajakan kepada audien. Anak-anak, di situ juga kita tadi mendengar ada banyak sekali kata hendaklah, sebaiknya, ya. Kita para orang tua, ada kata tolong, marilah, ya, kata-kata ajakan, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada kata-kata teknis yang kebetulan ini berbicara tentang perundungan. Di situ ada istilah-istilah kenakalan remaja, ya. Ada apa lagi? Ada HIV, ada kata kecanduan narkoba, ya. Nah, ini merupakan kata-kata teknis, kata-kata pada bidang yang sesuai dengan tema pidato. Ya. Nah, anak-anak, untuk itu mari kita lanjutkan pembicaraan kita untuk Ya, struktur dan kebahasaan atas pidato ini. Wassalamualaikum. Nah, bandingkan dengan teks tertulis. Sebenarnya sama saja kan itu ya. Pada teks tertulis terlihat juga bahwa pada bagian pendahuluan tadi seperti yang disampaikan teman kalian tadi, ada salam pembuka, ada sapaan, yang di sini adalah yang terhormatnya Bapak Ibu guru, saudara-saudara sekalian yang saya cintai. Ini namanya kata sapaan. Ya, yang terhormat, yang saya hormati, yang saya cintai, yang berbahagia, itu sapaan. Kemudian ini ungkapan rasa syukur, puji dan juga syukur kita panjatkan pada Ilahi Robbi. Ini ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian, nah Bapak Ibu saudara hormati, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang, ini berarti tujuan pidato. Nah, berikutnya isi pidato. Ya, di sini diawali dengan permasalahan yang disampaikan oleh si orator. Virus yang diduga berasal dari Cina, provinsi Wuhan ini meresahkan warga dunia karena virus ini sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. Ini adalah pernyataan posisi atau yang disebut dengan penyampaian masalah, ya, penyampaian masalah. Nah, permasalahan ini biasanya diambil atau yang disampaikan dalam pidato persuasif ini biasanya permasalahan yang aktual, permasalahan yang banyak dibicarakan pada saat itu atau viral, ya, boleh juga permasalahan yang viral yang baru booming, baru dibicarakan banyak orang. Nah, ini tentang masalah virus COVID-19 ya pada saat itu yang berasal dari Cina. PBB dan WHO serta semua negara bergerak maupun berpikir cepat untuk menangani warganya yang sedang berada di Cina. Nah, ini menggambarkan permasalahan atau menyampaikan permasalahan yang nantinya akan disampaikan pada pidato persuasifnya. Kemudian ini masih isi karena apa? Ini diduga virus. Ini baru menyampaikan argumen-argumennya, ya, penyampaian tahap argumen, ya. Atau tadi pernyataan posisi itu merupakan permasalahan. Kemudian di sini ada tahapan-tahapan argumen dari apa yang disampaikannya. Nah, kemudian di sini diakhiri dengan ajakan, sama dengan pidato yang disampaikan teman kalian tadi. Marilah kita menjaga kesehatan. Kalau tadi marilah stop bullying. Ya.
diri masing-masing karena tidak perlu dan seterusnya. Nah, ini anak-anak, untuk itu demikiannya pada bagian penutup kita sudah ketahui ini merupakan kalimat penutup dan salam penutup, serta di sini ada permohonan maaf, ucapan terima kasih, ya kalimat penutup, terima kasih, permohonan maaf, kemudian baru salam penutup. Nah, perlu juga kalian lihat karena kita berbicara tentang bahasa, beberapa hal yang mungkin bisa kalian lihat di sini. Contoh, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Ini tidak perlu dilakukan, cukup mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih, berjuta-juta terima kasih, tidak perlu. Langsung saja saya ucapkan terima kasih. Nah, demikian hanya kalau hadirin itu adalah para yang hadir, maka tidak perlu para hadirin, cukup hadirin yang terhormat. Hadirin yang saya hormati, tidak perlu menggunakan kata para karena sudah bermakna jamak. Nah, beberapa hal inilah yang nantinya perlu kita ketahui bersama. Nah, anak-anak, kita simpulkan, kita penguatan materi dalam pendalaman materi kali ini. Jadi struktur umum teks pidato persuasif ini ada 3, yaitu pendahuluan, isi pidato, dan penutup. Pada bagian pendahuluan ini terdiri atas 3 bagian, ada salam pembuka, salam penghormatan, ungkapan rasa syukur. Bisa jadi kamu tambah dengan ucapan terima kasih kepada pihak yang memberi kesempatan kalian berpidato. Dan ditambah ya, tujuan pidato. Kemudian pada isi pidato kalian sampaikan gagasan, ya. Orator akan menyampaikan pendapat, gagasan atau ulasan, kemudian diberikan data-data pendukung serta imbauan, ajakan atau pesan. Ya kan itu ya. Tadi ada isi pidato ada 3 tadi ya. Jadi tadi ada penyampaian gagasan atau yang permasalahan yang disampaikan, kemudian gagasannya, kemudian baru argumentasinya. Jadi alasan-alasan, data-data yang mendukung, dan kemudian di akhir tadi diberikan kata-kata ajakan atau penguatan, ya, penguatan dan ajakan. Nah, pada bagian penutup pidato ini cukup memberikan kalimat penutup, harapan, kemudian permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Nah, pada bagian pembuka kalian lihat itu ada beberapa contoh. Contohnya adalah hal-hal yang merebut perhatian audien. Jadi ciri khas sebuah pidato persuasif itu nantinya menjadikan audien itu tertarik untuk memperhatikan pidatonya, tertarik untuk mengikuti apa yang disampaikan. Ya, inilah ciri dari sebuah pidato persuasif, luar biasa. Melalui pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. Tadi teman kalian si Cita tadi kalian lihat ada pernyataan bantuan visual, ya, diberikan tulisan, kemudian gambar-gambar, ya, gambar-gambar bentuk-bentuk kenakalan remaja, yaitu tadi ini merupakan hal-hal yang digunakan pada saat orator merebut perhatian audiens atau pendengar. Hubungan dengan audien, tentunya saudara-saudara tahu, tentunya Bapak Ibu tahu. Nah, ini menunjukkan empati atau orator itu menjalin hubungan dengan audien. Ya, orator menjalin hubungan dengan audien. Kelayakan, ya, dengan cara kamu mengenalkan diri, kamu berdiri di situ sebagai apa. Tujuan, menjelaskan tujuanmu. Peta jalan itu apa anak-anak? Ya, ada yang menyampaikan apa saja dari tujuan pidatomu itu yang akan kamu sampaikan secara garis besar. Nah, kemudian isi tadi berupa gagasan-gagasanmu dan argumentasi serta ajakan. Baru kemudian penutup diakhiri dengan kalimat penutup yang mengesankan dan permohonan maaf serta salam penutup. Jadi anak-anak, struktur teks pidato persuasif
Nanti bisa kita katakan di awal itu ada pernyataan permasalahan, menyampaikan permasalahan. Permasalahan apa? Permasalahan yang aktual, permasalahan yang sedang banyak dibicarakan, yang disebut pengenalan isu atau pernyataan posisi. Kemudian setelah itu kamu menyampaikan gagasan dan rangkaian argumen, kemudian pernyataan ajakan. Orator memberikan ajakan pada audiens. Apa pengenalan isu itu anak-anak? Yaitu berupa pengantar atau penyampaian tentang apa yang akan disampaikan, ya, atau masalah yang akan disampaikan. Argumen atau rangkaian argumen adalah sejumlah pendapat pembicara terkait isu-isu yang dikemukakan, data-data yang disampaikan, ya, menurut siapa, menurut apa. Lah ini termasuk dalam rangkaian argumen. Kemudian ada data-data statistik, jumlah-jumlah tadi, itu juga rangkaian argumen. Dan diakhiri dengan pernyataan ajakan, yaitu inti dari teks persuasi itu mendorong kepada pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikannya. Nah, ini simpulannya. Struktur teks pidato persuasif itu ada pernyataan posisi, yaitu menyampaikan masalah, ada tahap argumen, dan ada penguatan penyampaian atau penyataan posisi yang berupa simpulan. Oke. Nah, apa itu pernyataan posisi? Itu pendapat atau pendirian terhadap suatu persoalan. Persoalan yang dipilih sebaiknya aktual, ya, yang sedang booming, yang sedang banyak dibicarakan orang, yang sedang viral, ya, untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Kalau pada saat ini butuh kepedulian antar sesama karena kondisi perekonomian kita mungkin mengalami masalah, nah ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk pidato persuasif. Nah, bagaimana tahap argumen itu dikembangkan dan didukung secara logis dengan apa tadi, data-data, dengan statistik, ya, kemudian dengan menurut siapa kan itu ya. Nah, dibuktikan dengan alasan, contoh, bukti pakar itu ahli, kemudian ada informasi statistik seperti yang dilakukan oleh teman kalian tadi. Menyertakan fakta pendukung, contoh, tabel, bisa gambar ataupun kutipan. Nah, ini yang terpenting. Biasanya pidato persuasif itu menghindari istilah yang kurang jelas maknanya. Artinya harus komunikatif. Nah, penguatan pernyataan posisi itu bagaimana anak-anak? Berisi simpulan. Simpulan dari apa? Dari posisi, pernyataan posisi yang disampaikan di awal tadi disimpulkan. Nah, berdasarkan argumen yang disajikan. Jadi simpulan pernyataan posisi berdasarkan argumen yang disajikan. Tujuannya apa? Memperkuat pernyataan posisi yang dibahas pada pidato persuasif. Nah, sekarang kita sudah jelas tentunya ya anak-anak tentang struktur. Kita beralih pada ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Kita simpulkan apa saja toh yang biasanya terdapat dalam pidato persuasif. Yang pertama, ditandai kata-kata harus. Kita harus, seharusnya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Ya, kata-kata ajakan. Menggunakan kata penting harus sepantasnya. Ya, harus sepantasnya. Kata kerja imperatif, jadikanlah. Ya. Kata-kata yang sejenis juga sering pula kita temukan seperti jangan, sebaiknya, pertanyaan, kemudian waspadalah, dan seterusnya. Menggunakan pernyataan langsung. Nah, di dalam pidato persuasif banyak menggunakan pernyataan langsung atau kata-kata sapaan orang kedua seperti hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, dan seterusnya. Kemudian banyak kita jumpai kata-kata teknis atau peristilahan. Tadi di situ ada bullying, ada HIV, ada kenakalan remaja, ada kecanduan, dan seterusnya.
Nah, tentunya kata-kata teknis ini karena ini peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas sesuai dengan bidang yang dibahas pada pidato persuasif tersebut, sesuai dengan topiknya. Kalau topiknya tentang kesehatan ya istilah-istilah kesehatan. Kalau topiknya tentang pendidikan ya istilah-istilah pendidikan. Kalau topiknya pertanian ya istilah-istilah pertanian. Nah, berikutnya di dalam pidato persuasif juga kita temukan tadi, yaitu banyak menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif, yang meyakinkan. Contohnya, jika saudara titik-titik maka, ya. Jika Bapak Ibu apa yang diingin sampaikan kemudian maka, sebab, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, ini merupakan kata penghubung atau konjungsi yang sering kita temukan pada pidato persuasif. Kita temukan juga kata kerja mental, ya, kata kerja yang menguras perasaan, ya, kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, menyimpulkan, dan seterusnya. Kita juga bisa menemukan kata rujukan, ya, seperti atau berdasarkan data tadi, data Kementerian Sosial, menurut KPAI, atau merujuk pendapat siapa. Nah, atau hal ini, ya, oleh karena itu, berdasarkan, nah, dan seterusnya. Itu kata-kata rujukan, ini itu, kemudian tadi yang disampaikan tadi menurut siapa, merujuk pada pendapat siapa, ya. Banyak kita jumpai pada pidato persuasif. Dan selanjutnya kita juga menjumpai nominalisasi atau proses pembendaan dari jenis kata lain seperti kata kerja, kata sifat menjadi kata benda. Contohnya, pemerintah yang memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Nah, kemudian dinominalkan memberlakukan itu kata kerja menjadi pemberlakuan undang-undang anti kekerasan oleh pemerintah. Jadi memberlakukan kata kerja dinominalkan atau dibendakan menjadi pemberlakuan. Ini sering kita jumpai pada pidato persuasif. Ciri kebahasaan yang lain, di situ banyak ditemukan bentuk pasif. Bentuk pasif itu tentunya kalau aktif itu subjek melakukan pekerjaan, kalau pasif ya subjeknya dikenai pekerjaan. Contohnya, coba pada kalimat ini saja, hal itu melibatkan perasaan penonton. Ini aktif, melibatkan perasaan penonton. Pasifnya perasaan penonton dilibatkan hal itu. Ya. Ini banyak kita jumpai bentuk-bentuk pasif seperti ini. Dan kata ganti orang, beliau, mereka, ya, para orang tua, ya, kemudian dia, anak-anak, dan seterusnya. Itu kata ganti orang seperti itu banyak kita jumpai pada pidato persuasif. Juga banyak dijumpai konjungsi, ya, maaf sebelumnya dulu kata teknis tadi, istilah teknis, ya, istilah pada bidang tertentu sesuai dengan topik pidato yang disampaikan. Ada rantai kata, pasangan sinonim antonim. Nah, kemarin kita sudah berbicara sinonim itu persamaan kata, antonim lawan kata. Ada ditemukan kata benda abstrak melalui proses nominalisasi tadi. Kata benda abstrak itu apa, anak-anak? Kata benda bentukan berasal dari kata-kata jenis lain melalui proses nominalisasi tadi. Kemudian kata emotif itu bagaimana? Yang digunakan untuk melibatkan perasaan penonton atau audien atau pendengar. Jadi kalau kita sampai terlibat emosi, itu berarti kata-kata emotif. Contohnya apa? Ya, berdampak buruk, sayangnya, ya, saya merasa bangga. Nah, ini melibatkan perasaan penonton. Ya, ini kata-kata emotif, kata-kata yang menggali emosi penonton. Kemudian banyak ditemukan juga konjungsi, tadi sudah kita bicarakan.
Ya, ada konjungsi perturutan waktu itu kemudian, lalu, berikutnya, selanjutnya, kan itu ya. Ada penambahan, ada kata dan, lagi ya. Kemudian sebab akibat banyak sekali ditemukan. Oleh karena itu sebab akibatnya ya. Dan kata penghubung antar kalimat. Tadi banyak kita jumpai kata namun ya. Nah, anak nanti kalau ini kalian sudah jelas, nanti silakan kalian pelajari ulang. Kemudian kalau ada pertanyaan kalian bisa bertanya ya. Nanti kita akan mengadakan meeting ya, meeting pembelajaran jarak jauh secara langsung. Silahkan kalian tanyakan hal-hal yang belum jelas. Nah, sebelum pada pembelajaran berikutnya kita akan menyajikan atau menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan. Intinya kalian nanti akan membuat teks pidato atau ya, nanti ada dua ya yang bisa kamu lakukan, membuat teks pidato secara tertulis dan berpidato secara lisan. Nah, anak-anak, seperti biasa nanti Ibu akan menyampaikan penilaian formatif, maka pahamilah materinya dahulu. Sebelum paham silakan kalian jangan mengerjakan dulu, tetapi pahami dulu. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada saat meeting atau kalian bisa menggunakan chat ya. Kemudian kerjakan soal pada link form yang tersedia dengan tepat waktu ya. Nah, sukses untuk kalian. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.